Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audi Safiri Yustanti. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Kanker Stadium Lanjut. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bu Hesti, kemudian Bu Diana, Bu Francisca, Fani, dan saya sendiri Audi Safira. Seperti yang kita tahu bahwa kanker payudara masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dan mempengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Nah, menurut data Global Cancer Observation tahun 2020, terdapat sekitar 2,3 juta kasus kanker payudara di seluruh dunia. Operasi kanker payudara merupakan salah satu jenis pengobatan utama yang dilakukan untuk menghilangkan sel kanker dari payudara. Namun, pasien yang menjalani operasi kanker payudara seringkali mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, meliputi nyeri, perubahan penampilan fisik, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pasien post-operasi kanker payudara memerlukan pemberian asuhan keperawatan yang holistik yang bertujuan untuk membantu mengoptimalkan pemulihan, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam praktiknya, pemberian asuhan keperawatan secara holistik pada pasien post-operasi kanker payudara masih mengalami banyak kendala. Beberapa kendala tersebut meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, kemudian kurangnya waktu untuk memberikan asuhan keperawatan, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan sosial dan spiritual pada pasien. Pengkajian pada kasus ini adalah pasien mengalami kanker payudara sejak 2 tahun yang lalu. Klien mengatakan awalnya tidak mengetahui jika mengalami penyakit ini. Klien hanya merasa terdapat benjolan pada payudara sebelah kanannya dan semakin hari semakin membesar. Kemudian, klien melakukan tindakan operasi pada kanker payudaranya pada tahun 2018 pada bulan Agustus, namun setelah operasi tersebut, klien tidak melakukan perawatan dengan baik dan terjadi penumpukan massa di nodul payudara sebelah kanannya. Pada tanggal 13 November 2018, klien dilakukan tindakan operasi biopsi. Nah, saat dilakukan pengkajian, didapatkan data sebagai berikut. Klien mengalami nyeri, lemas, tidak berdaya karena baru selesai tindakan operasi. Klien tampak pucat dan lemas. Klien mengatakan tidak memahami akan penyakitnya. Nah, penyebab yang muncul terjadinya kanker payudara dikarenakan gaya hidup pasien yang tidak sehat, di mana pasien tidak pernah menjaga pola makannya. Namun, untuk faktor riwayat keluarga, tidak ditemukan kasus ini baru muncul pada pasien. Keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyebab penyakit kanker. Saat dilakukan pengajian ke rumah pada tanggal 18 November 2018, klien terbaring lemas di atas tempat tidur, beringat kesakitan dengan skala nyerinya 5. Tanda-tanda vital pada klien, tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius, dan nyeri saat menggerakkan tangan kanan. Analisis data pada kasus tersebut, yang pertama, data objektifnya, klien menderita kanker payudara sejak 2 tahun yang lalu. 5 hari yang lalu, klien post-operasi biopsi di payudara kanan. Klien terbaring lemas di atas tempat tidur, terasa nyeri saat menggerakkan tangan kanan. Data objektif, klien meringis kesakitan dengan skala nyerinya 5. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, suhunya 36,1 derajat. Etiologi agen pencedera fisik, masalahnya nyeri akut. Data yang kedua adalah data subjektifnya, kurang lebih sejak 5 hari yang lalu, klien dilakukan operasi biopsi pada payudara kanan. Klien terbaring lemas di atas tempat tidur, terasa nyeri saat menggerakkan tangan kanan, data objeknya meringis kesakitan dengan skala nyerinya 5. Etiologinya kelelahan, masalahnya intoleransi aktivitas. Data subjektif yang ketiga, keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit kanker klien. Penyebabnya, klien mengatakan awalnya ada benjolan di payudara kanan, semakin hari semakin membesar. Klien mengatakan sebelumnya pernah dilakukan operasi
payudara, namun tidak dilakukan perawatan dengan baik sehingga muncul penumpukan nodul. Keluarga mengatakan bahwa gaya hidup tidak pernah menjaga pola makan dengan baik. Keluarga mengatakan dari keluarga tidak ada yang pernah menderita kanker. Untuk etiologinya adalah konflik pengambilan keputusan, masalahnya manajemen keluarga tidak efektif. Diagnosa keperawatan yang diambil yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen penyindra fisik, yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, yang ketiga adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan konflik pengambilan keputusan. Berikut adalah prioritas masalah. Ini intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, nyeri akut, tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan peningkatan coping komunitasnya meningkat atau tingkat nyeri dengan ekspektasinya menurun, kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri meringis, sikap protektif gelisah, dan kesulitan untuk tidurnya menurun, frekuensi nadanya membaik. Intervensi utamanya adalah manajemen nyeri, tindakan observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan kualitas intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping menggunakan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Implementasinya, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping menggunakan analgetik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, mempertimbangkan jenis sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian, evaluasi setelah dilakukan intervensi, pasien dapat mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi skala nyerinya dengan benar, wajah tampak tidak meringis, pasien tidak mengalami nyeri, tidak terdapat sikap protektif, kemudian tidak gelisah, kemampuan mengenali nyerinya meningkat. Yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat toleransi aktivitasnya meningkat dengan kriteria hasil, keluhan lelahnya menurun, kemudian kemudahan dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari, kecepatan berjalannya meningkat. Intervensi utamanya adalah manajemen nyeri, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutiknya, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasinya, ajarkan melakukan aktivitas secara bertahap, ajarkan strategi coping untuk mengurangi nyeri, mengurangi kelelahan maksud saya. Kemudian kolaborasinya adalah kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Implementasi, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, dan mengajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Evaluasi setelah dilakukan intervensi, pasien dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan mudah, kekuatan tubuhnya meningkat, keluhan lelahnya menurun, strategi coping untuk mengurangi kelelahannya meningkat. Yang ketiga adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan konflik pengambilan keputusan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan manajemen kesehatan keluarganya meningkat dengan kriteria hasilnya, kemampuan menjelaskan masalah kesehatan yang dialaminya meningkat. Untuk intervensi utamanya adalah dukungan coping keluarga, observasi, identifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini, identifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan setelah pulang, identifikasi kesesuaian antara harapan pasien. Kemudian untuk implementasinya, mengidentifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini, mengidentifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan setelah pulang, mengidentifikasi kesesuaian antara harapan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan, kemudian mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga. Evaluasinya, setelah dilakukan intervensi, pasien dapat merespon emosional respon emosional pasien terhadap kondisinya menurun, kemampuan menjelaskan masalah kesehatannya meningkat, verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkannya menurun. Berikut adalah inovasi intervensi yang
diberikan oleh kelompok. Yang pertama adalah manajemen nyeri non-pharmacologic guided imagery pada pasien post-operasi karsinoma mamai. Guided imagery merupakan sebuah teknik dengan menggunakan imajinasi dan visualisasi untuk mengurangi stres dan mendorong relaksasi. Teknik ini akan berhasil jika pasien mengikuti arahan dari perawat dengan baik. Berdasarkan prosesuan keperawatan yang telah dilakukan pada Nyonya N dengan diagnosa medisnya Amame, terjadi penurunan tingkat nyeri dari skala 6 menjadi skala 3 setelah dilakukan intervensi teknik guided imagery. Hal ini dapat disimpulkan adanya pengaruh teknik guided imagery terhadap penurunan nyeri postoperasi Amame. Yang kedua, studi literatur analisis efektivitas terapi distraksi terhadap nyeri postoperasi pada klien kanker payudara. Distraction terapi terdiri dari berbagai macam terapi, di antaranya terapi musik, terapi relaksasi 5 jari, dan virtual reality terapi. Terapi musik yang diterapkan pada pasien dengan keluhan nyeri pasca operasi kanker payudara menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan tindakan terapi, ditandai dengan penurunan skala nyeri yang signifikan. Nah, selain terapi musik, metode lain yang sering digunakan adalah terapi relaksasi 5 jari. Relaksasi 5 jari memiliki efektivitas yang bagus dalam meningkatkan kondisi tubuh terhadap kelelahan dan nyeri pada pasien kanker payudara. Yang ketiga adalah peran keluarga dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian integritas diri pasien kanker payudara post-radikal mastektomi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi berupa informasi mengenai peran keluarga dalam memberikan dukungan sosial kepada pasien post-radikal mastektomi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bantuan yang diberikan oleh keluarga meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan spiritual, pemenuhan kebutuhan afektif, manajemen konflik keluarga, dan menyediakan sumber finansial berespon secara positif terhadap kondisi pasien. Selanjutnya, dukungan keluarga untuk meningkatkan motivasi pasien kanker payudara untuk menjalani kemoterapi. Pasien kanker payudara dengan kemoterapi sebagian besar masih merasakan kurangnya dukungan dari keluarga dan kurang memiliki motivasi menjalani kemoterapi. Dukungan keluarga memberikan peningkatan motivasi yang baik bagi pasien kanker payudara dalam menjalani kemoterapi sesuai program pengobatan. Keluarga perlu meningkatkan dukungan bagi pasien dalam menjalani kemoterapi, meliputi dukungan informasional, dukungan penilaian atau penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Selanjutnya, pengaruh relaksasi otot progresif dan imajinasi terbimbing terhadap mual muntah pada pasien kanker payudara. Kesimpulan dari penelitian ini adanya pengaruh relaksasi otot progresif dan imajinasi terbimbing terhadap mual muntah pada pasien kanker payudara dengan ditandai penurunan skor mual muntah, pasien terlihat lebih rileks dan dapat mengatasi keluhan mual muntahnya. Relaksasi otot progresif dan imajinasi terbimbing dapat diterapkan menggunakan SOP yang sesuai, yaitu 2 seri dalam 1 hari selama 30 menit sebagai terapi non-farmakologis dalam mengatasi mual muntah pada pasien kanker payudara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.